Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizka Ana, NIM 19191001002, Program Studi S1 Teknik Lingkungan, Universitas Jember. Saya di sini akan menjelaskan mengenai cara melakukan atribut data di GIS. Nah, sebelumnya, apa sih itu atribut data? Ya, atribut data adalah suatu pelengkap informasi yang melekat atau connect ke data spasial. Nah, data spasial itu ada dua, yaitu data vektor dan data raster. Untuk data raster sendiri juga ada tiga. Yang pertama ada point, yang kedua ada polyline, dan yang ketiga ada polygon. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan cara untuk melakukan atribut data di GIS. Nah, di sini sudah tersedia blank map dari GIS. Nah, sebelumnya peta kita sudah harus terkonek dengan folder di GIS. Nah, ini peta yang akan saya lakukan atribut datanya itu Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang. Ini sudah connect ke katalognya di GIS. Jadi kita langsung saja ini diklik langsung di sini. Nah, ini kita langsung klik kanan, lalu ini klik kiri. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 desa di Kecamatan Kedung Jajang sesuai dengan pemetaan yang ada di peta kecamatan ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini di Desa Krasa. Lalu di Desa Kedung Jajang itu di sini. Lalu untuk Wonorejo itu di sini. Untuk Umbul itu di sini. Lalu Curah Petung itu di sini. Lalu untuk Grobogan itu di sini. Untuk Benje sendiri itu ada di daerah sini. Nah, selanjutnya untuk Jatisari itu ada di sebelahnya Benje. Lalu ada Tempur Sari di sini. Lalu ada Bandaran itu di area sini. Lalu ada Sawah Kulon itu ada di sini. Nah, kita untuk mengklik salah satu desa di tabel ini agar tidak muncul blok biru seperti ini, kita bisa klik clear select feature. Nah, ini otomatis hilang. Nah, jadi ini agar tidak muncul lagi, kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu clear select feature. Nah, langsung saja agar ini kan data dari Kedung Jajang sendiri ini baru ada FID, ada SEP, ada desa dan kecamatan. Nah, ya, di sini sudah ada atribut data dari peta dari beberapa desa di Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang. Nah, di sini saya akan menambahkan atribut data untuk beberapa desa di Kecamatan Kedung Jajang. Nah, untuk menambahkan atribut data, kita sebelumnya membuat data terlebih dahulu di Excel. Nah, ini langsung saja Excel. Nah, ini langsung saja kita memasukkan datanya. Di sini saya akan mencontohkan data mengenai fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Kedung Jajang. Nah, di sini kita menulisnya harus sesama dengan judul yang ada di atribut data di sini. Desa. Nah, untuk penulisan judul ini jangan di copy ya,
tapi untuk penamaan ini kita bisa copy gitu. Nah, ada Pandansari, lalu selanjutnya ada Krasa, lalu selanjutnya ada Kedung Jajang, ini ada Wonorejo, lalu ada Umbul, lalu ada Curah Petung, lalu ada Grobogan. Nah, selanjutnya ada Bence, ada Jatisari. Untuk penulisannya harus diperhatikan juga ya. Lalu ada Tempursari. Selanjutnya, nah untuk bandaran ini kita bisa mengkopinya. Caranya seperti tadi, copy, lalu kita, nah ini Ctrl V. Nah, selanjutnya kita masukkan judul sekolah yang ingin kita lakukan analisa jumlahnya. Nah, untuk banyaknya jumlah sekolah atau fasilitas, kita bisa melihat dari BPS ya. Ini datanya saya ambil dari BPS Lumajang. Nah, ini ada TK, selanjutnya ada PAUD. Nah, ini selanjutnya ada SDN. Nah, untuk penulisannya ini kita tidak boleh menggunakan spasi. Nah, untuk mengganti spasi kita bisa menggunakan underscore. Lalu ada SDS, lalu ada SMPS, ada SMPN, lalu ada SMAN, lalu ada SMAS, nah kita bisa langsung memasukkan berapa sih banyaknya fasilitas sekolah yang ada. Nah, untuk Pandansari TK-nya ada 1, lalu PAUD-nya ada 1, lalu untuk Krasa sendiri PAUD-nya ada 1, untuk TK-nya ada 2, lalu untuk Kedung Jajang ada 1 TK, begitu juga untuk PAUD-nya ada 1, lalu untuk Wonorejo ada 2 PAUD dan ada 4 TK. Nah, untuk Umbul ada 2 TK dan ada 1 PAUD. Lalu untuk Curah Petung ada 1 dan di sini tidak ada. Di sini di TK Grobogan ada 1. Nah, di Grobogan ada 1. Lalu di Grobogan sendiri PAUD-nya juga ada 1. Lalu di Bence ada 1 PAUD dan untuk TK-nya 0. Lalu untuk Jatisari sama, TK-nya tidak ada. Lalu untuk PAUD ada 1. Begitu juga di Tempursari PAUD-nya ada 1 dan untuk TK-nya ada 4. Nah, ini ada Sawaran Kulon. Nah, kita juga harus teliti ya. Sawaran Kulon. Nah, selanjutnya kita masukkan di bandaran ada 1, begitu juga ada PAUD-nya ada 1, lalu di Sawaran Kulon ada PAUD 1 dan TK-nya 3. Nah, untuk SD negerinya sendiri
Untuk SD swasta 0 semua. Nah, kita bisa copy saja. Nah, kita langsung copy sampai sini. Nah, ini sudah 0 semua, tidak ada. Lalu untuk SD negerinya di Pandansari ada 1, selanjutnya di Kerasa ada 2, begitu juga ada di Kedung Jajang 2, di Wonorejo ada 1, Umbul 1, Curah Betung 1, Grobogan ada 3, lalu Benci ada 2, begitu juga Jatisari ada 2, lalu untuk Tempur Sari juga ada 2, Bandaran 1, dan Sawaran Kulon ada 3. Nah, untuk SMP sendiri itu hanya ada di Kedung Jajang. SMP-nya itu hanya SMP negeri. Nah, ini ada 1, ini 0. Nah, ini copy saja. Nah, sudah. Lalu untuk SMP ini 0, ini juga 0, ini 0. Nah, selanjutnya untuk SMA itu pun adanya di Wonorejo, dan itu SMA swasta. Wonorejo di sini ada 1. Nah, jika sudah selesai, kita save as, terus kita buat folder baru, pendidikan Kedung Jajang. Nah, ini untuk penamaannya kita tidak boleh menggunakan spasi, sehingga harus digantikan dengan underscore. Nah, ini untuk penamaannya kita kasih nama pas underscore pan underscore KDJ. Nah, untuk tipenya sendiri itu harus Excel 97 2003 XLS, karena Excel tersebut sudah terkonek dengan GIS. Lalu save. Nah, selanjutnya kita kembali ke GIS. Nah, ini selanjutnya kita pilih ini join and relate, lalu kita klik join. Acuan yang pertama ini kita harus sesuai acuan pada Excel tadi yang sudah kita buat. Nah, ini kan acuannya tadi desa, jadi klik desa. Lalu ini pilih connect to folder saja. Ini tadi di sini. Ini. Oke, nah ini sehingga muncul langsung add. Ini pilih sheet 1, add. Nah, ini desa. Nah, ini keep all records. Ini validasi join. Nah, ini sudah tervalidasi semua sehingga close, lalu klik OK. Nah, lalu kita di mana bisa melihatnya? Kita lihat open attribute. Nah, ini sudah masuk semua ya. Ada TK, PAUD, SDN, SDS, SMPS, SMP,
SMAN, dan SMPS yang ada di desa di wilayah Kecamatan Kedung Jajang. Ini datanya juga berdasarkan BPS ya. Nah, untuk penyimpanannya berbeda dengan yang ada di Excel. Kita harus klik kanan, lalu ini pilih data, ini klik kiri, langsung, lalu OK. Nah, ini yes. Nah, ini kita bisa ini kita bisa remove. Nah, sehingga tertampil seperti ini. Export output tadi. Dalam penyimpanannya namanya juga bisa dirubah ya. Ini kita lihat untuk open atribut datanya. Nah, ini masih tetap ada TK, PAUD, SDN, SDS, SMPS, SMPN, SMAN, dan SMAS. Ini tadi desanya. Nah, lalu bagaimana sih untuk menambahkan kolom di atribut data ini? Kita klik bagian ini, table option, lalu kita tambahkan add field. Nah, ini namanya acuannya kita kasih nama call, bisa juga sesuai dengan kita, terserah kita ya. Ini kita kasih nama text, bisa, oke. Nah, itu di mana? Nah, itu ada di sini. Nah, ini kita bisa menambahkan kolom ya. Ini dengan cara tadi kita bisa menambahkan kolom dengan cara table option. Lalu ini klik add field. Nah, di sini kita kasih nama call underscore LMC, bisa. Ini kita klik text, bisa. Ini sudah. Ini lalu oke. Google. Nah, selanjutnya kita tambahkan kolom secara manual. Kita klik table option, lalu add field. Nah, ini kita pilih namanya call underscore LMC. Nah, ini kita pilih tipenya. Ini kita pilih tipe teks. Nah, lalu ini untuk panjangnya kita pilih 10 saja. Ini klik 0. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan kolom tabel secara manual melalui table option, lalu klik add field ini kita namain saja add underscore LMC. Nah, ini kita klik text. Nah, ini kita pilih 5 saja bisa, lalu klik OK. Nah, ini itu munculnya di sini. Nah, ini 00 ini itu kita bisa edit, kita bisa masukkan data dengan cara editornya ini, kita start editing. Nah, kita klik saja misal 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 9, 11, 12. Nah,
Ini selanjutnya kita save edit, lalu stop edit. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan lagi dengan hal yang sama, add underscore 2. Ini kita teks, ini buat penulisan gitu. Ini klik 5, lalu yes. Nah, penambahan ini itu kan misalnya ini tidak terpakai kolomnya, kita juga bisa menghapusnya dengan cara ini kan, diklik semua, lalu ini tuh muncul warna biru seperti ini. Nah, itu lalu kita klik kanan, nah lalu di sini tuh ada delete full. Nah, ini lalu kita yes. Cukup sekian. Nah, itulah beberapa cara. Nah, itulah cara mengenai atribut data di GIS, baik dari input data di Excel dan input data maupun hapus data kolom secara manual di GIS. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.